Tadi ada beberapa wartawan menanyakan kepada kami ya, 69 dari pegawai di Kementerian Keuangan yang waktu itu dalam keterangan pers Pak Wamen dengan Pak Irjen yang diidentifikasikan sebagai berisiko tinggi. Ini juga tadi saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, cara kita mendiagnosa dan mengidentifikasi dari karyawan atau pegawai Kemenq dengan skor resiko, profil resiko, itu kita punya sistemnya. Entah dari sisi kecocokan LHKPN atau LHA-nya, kita melihat dari sisi tingkah laku mereka, dari media sosial dan yang lain-lain. Banyak wartawan menanyakan 69 itu dari PPATK atau dari kami. Saya tegaskan itu informasi dari Kemenq. Irjen mengidentifikasikan sebetulnya 27 plus 2 untuk yang risiko tinggi, jadi 29 orang, plus 60 plus 8, 68 eselon pegawai yang risikonya menengah. Jadi jumlahnya lebih banyak sebetulnya. Hari ini, sudah seminggu ini, Irjen kemudian makin memperdalam dan memanggil semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi dan risiko menengah. Risiko rendah bukannya kita tidak perhatikan, tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu tentunya. Karena masyarakat ingin tahu langkah proaktif dari Kementerian Keuangan. Tadi seperti saya sampaikan, informasi yang kita peroleh adalah dari PPATK, dari kita sendiri, Irjen melakukan investigasi, maupun dari LHK yang dianggap di atas atau tidak anomali ya, di atas dari kepatutan dari si pegawai tersebut. Kemudian juga sumber-sumber yang berasal dari lain, termasuk dalam hal ini dari media sosial. Jadi kalau ada media sosial sekarang keluar dan kami juga sama, itu berarti ya sama-sama kita mengawal. Saya nggak ada masalah juga. Semakin cepat diidentifikasi dan terbukti akan semakin mudah buat kita melakukan tadi tindakan hukuman disiplin. Jadi sampai dengan minggu depan, ya kemarin kan mulainya kita 1 minggu ini terakhir, plus minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan terhadap semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi maupun menengah, 69. Dan nanti Pak Irjen akan lapor kepada saya bagaimana data-data dan klarifikasi yang diperoleh. Kami tetap menggunakan praduga tidak bersalah karena yang harus kita lakukan berdasarkan undang-undang. Namun kami juga menggunakan azas kepatutan. Makanya di dalam berbagai komunikasi saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan juga minta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan azas kepatutan dan kepantasan. Jadi saya tegaskan 69 adalah data informasi dari Kementerian Keuangan dan sedang dilakukan investigasi lebih lanjut. Nanti Pak Wamen dan Irjen akan menyampaikan laporan kepada publik mengenai hasil sesudah mereka melapor ke saya dulu. Jangan sampai lapor kepada Anda sebelum ke saya. Sama seperti kayak surat tadi, saya belum terima udah Anda semuanya udah dapat duluan gitu kan. Jadi saya mendapatkan supaya kita juga bisa satu langkah yang sama. Poinnya adalah seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, saya berterima kasih kepada seluruh pihak, media, para netizen, semua pegiat, aparat penegak hukum, Pak Mahfud, PPATK, yang ikut membantu untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Karena saya tahu ini adalah kepentingan seluruh bangsa dan negara. Jadi komitmen kita untuk membersihkan akan terus kita perkuat, dan sebagai transparansi akuntabilitas saya akan sampaikan keterangannya kepada media setiap kali ada perkembangan. Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan APH kami mendukung 100%. Kami akan terus mendukung dan mensinkronkan dengan apa-apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga cukup.
Nggak ada, semua yang mau ditanya udah dijawab semua. Siapa yang mau tanya?